Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Saimima, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Yayasan Masyarakat Peduli Keselamatan dan Korban Kecelakaan Transportasi Yayasan MAPEKA. Dalam waktu dekat kami akan menyerahkan kajian akademis RUU Transportasi Online kepada DPR sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian kami bagi teman-teman pengendara dan pengguna jasa transportasi online yang sampai dengan hari ini belum terlindungi oleh undang-undang. Dalam kajian kami menyangkut peraturan perundang-undangan terkait RUU Transportasi Online, terdapat salah satu undang-undang terkait, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau kita singkat LLAJ. Undang-undang ini adalah batu uji utama sekaligus akar masalah mengapa RUU ini dibutuhkan. Undang-undang LLAJ dibuat sebelum era digital sehingga tidak mengenal istilah transportasi online. Undang-undang LLAJ dibentuk dengan paradigma konvensional pra-digital yang sangat berfokus pada ketertiban, keamanan, dan keselamatan fisik angkutan jalan raya. Secara filosofis, undang-undang ini lahir dari kebutuhan untuk menata transportasi massal dan niaga yang bersifat kaku dengan klasifikasi kendaraan yang sangat definitif. Dalam konteks transportasi online yang disruptif, Undang-Undang LLAJ ibarat pakaian yang sudah terlampau sempit. Kerangka normatifnya tidak mampu lagi mewadahi dinamika model bisnis ride hailing berbasis aplikasi penyelenggara sistem elektronik yang menghubungkan pengemudi independen dengan penumpang secara seketika atau real time. Kelemahan mendasar dari Undang-Undang LLAJ dalam menyikapi transportasi online adalah terjadinya kekosongan hukum atau reh vakum, khususnya terkait legalitas ojek online roda 2 berdasarkan konstruksi pasal 47 ayat 3 junto pasal 138 ayat 3 Undang-Undang LLAJ. Sepeda motor tidak diakui sebagai kendaraan bermotor umum yang sah untuk angkutan orang maupun barang dengan pungutan bayaran. Hal ini menciptakan anomali hukum yang tajam. Di satu sisi, ojek online telah menjadi urat nadi mobilitas jutaan warga dan penggerak ekonomi mikro yang masif. Namun, di sisi lain, entitas ini beroperasi dalam status illegal tolerated atau ilegal secara teks undang-undang, namun ditoleransi secara sosiologis dan ekonomis. Ketidaksesuaian ini membuat negara kesulitan memberikan kepastian serta perlindungan hukum yang maksimal bagi mitra pengemudi armada roda 2. Lebih lanjut, kelemahan sistemik lainnya terletak pada kekuatan definisi kelembagaan dan relasi kerja. Undang-Undang LLAJ secara tersirat mengasumsikan bahwa penyelenggaraan angkutan umum adalah entitas perusahaan transportasi yang memiliki aset armada sendiri dan mempekerjakan supir dalam skema hubungan kerja subordinatif. Konstruksi ini gagal menangkap esensi ekonomi berbagi atau sharing ekonomi dari perusahaan aplikator yang memosisikan diri murni sebagai perusahaan teknologi. Akibatnya, Undang-Undang LLAJ tidak memiliki instrumen regulasi untuk meminta pertanggungjawaban korporasi aplikator secara langsung apabila terjadi kecelakaan atau kerugian penumpang, karena aplikator secara hukum dapat bersembunyi di balik tameng kemitraan dan dalih bahwa mereka sekedar penyedia platform perangkat lunak. Meskipun demikian, Undang-Undang LLAJ tetap memiliki kelebihan fundamental yang tidak boleh dikesampingkan, yakni landasan filosofisnya yang sangat menganggungkan asas keselamatan dan keamanan atau safety first. Ketentuan-ketentuan mengenai syarat teknis laik jalan kendaraan, kewajiban memiliki surat izin mengemudi, serta pengutamaan standar pelayanan minimal merupakan instrumen proteksi universal yang sangat kokoh. Standar tinggi yang ditetapkan oleh undang-undang ini sebenarnya menjadi rem yang esensial agar komersialisasi dan efisiensi transportasi online tidak mengorbankan nyawa penumpang dan pengemudi. Ketegasan dalam standar fisik transportasi ini tetap menjadi panduan mutlak yang relevan tanpa memedulikan apakah layanan tersebut dipesan melalui aplikasi digital atau secara konvensional. Analisis evaluasi terhadap Undang-Undang LLAJ menunjukkan bahwa regulasi ini secara substansial telah usang dan mengatur model bisnis klasifikasi armada khususnya roda 2 dan relasi kelembagaan transportasi digital, namun tetap solid dalam mempertahankan kaidah keselamatan fisik. Oleh karena itu, RUU Transportasi Online ini tidak seharusnya menegasikan Undang-Undang LLAJ sepenuhnya, melainkan harus bersifat komplementer dan menjembatani gap tersebut.
Pembentuk undang-undang perlu merekonstruksi definisi angkutan umum agar lebih fleksibel mengakomodasi dinamika masyarakat, sekaligus mendefinisikan secara tegas pertanggungjawaban hukum, liability perusahaan aplikator di mata hukum transportasi Indonesia. Demikian pandangan hukum dari kami, Yayasan Mapeka. Wassalam.